Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ajar Bird Farm, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawanku, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara setting kacer yang giras menjadi jinak dan gacor dalam waktu 7 hari ya. Dalam waktu 7 hari. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengklarifikasi dulu bahwa artian jinak di sini adalah kacer menjadi mapan. Jadi mapan itu bukan berarti bisa dielus tangan, tetapi kacer yang tidak gelabakan dan tidak takut berbunyi ketika ada orang di sekitarnya. Itu yang saya maksud di sini menjadi jinak ya, bukan sampai bisa dielus. Oke kawan-kawan, langsung saja kita bahas untuk proses penjinakan burung kacer yang sedang giras. Oke, di sebelah saya ini saya punya contoh salah satu burung kacer saya yang giras, tapi sekarang sudah mapan. Memang kalau di dekat saya ini gerubak-gerubuk giras, tetapi dia sudah mapan, disandalkan nanti juga sudah mau bunyi. Oke, langkah pertama itu yang perlu kita lakukan kalau kita memiliki kacer giras itu kita proses penjinakan. Nah, selama 7 hari ini akan saya ulas semuanya. Pada hari pertama dan kedua, hari ke-1 dan kedua, itu yang kita lakukan adalah kita lakukan 0 extra fooding. Jadi burung yang giras itu kalau saya tidak saya berikan jor extra fooding. Bukan berharap apa ya, kalau kita jor extra fooding mungkin harapannya birahinya naik. Tetapi kalau kita jor extra fooding, ingat juga bahwa tenaganya akan bertambah. Kacer giras, tenaganya bertambah, pasti akan nabrak-nabrak ruji dan bisa cecel semua itu mukanya kacer kita. Nanti akan rusak. Kemudian pada hari pertama dan kedua itu kita 0 extra fooding. Kemudian kita letakkan di tempat yang agak rame ya. Misalkan di sini ini di tempat saya ini keramaian, orang lalu lalang, kita ada jarak sekitar 5 atau 6 meter. Jadi agak jauh ya, tidak langsung di atasnya orang yang sedang lalu lalang. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kacer itu beradaptasi dulu. Melihat-lihat dulu kan gitu. Ada orang lalu lalang, oh itu ada orang yang sedang berjalan. Oh itu namanya orang gitu ya. Itu namanya orang. Saya di sini oh, ternyata saya aman, tidak diapa-apakan, dia akan merasa nyaman. Jadi kacer ini akan merasa nyaman. Kemudian dalam proses itu yang ketika pagi hari itu kita mandikan dulu. Mandikan pukul 7 sampai pukul 8 lah kita mandikan burung. Kemudian kita jemur dulu sekitar 30 menit sampai 45 menit kita jemur, enggak perlu lama-lama ya, atau 15 menit aja cukup kalau terik mataharinya terasa menyengat ya, itu cukup 15 menit juga enggak apa-apa. Kemudian pada proses penempatannya ini adalah full ablak. Jadi pada hari pertama dan kedua kita full ablak dulu, full ablak, dan kita kurangi interaksi yang berlebihan. Jadi kita sudah tahu kacer kita itu giras, ya jangan malah digusah-gusah. Ya biarkan saja dia kita candolkan di ablak, mengamati lingkungan kan gitu ya. Kemudian proses pada hari ketiga dan keempat. Nah, 1, 2 sudah. Hari ketiga dan keempat ini kita sedikit kita ubah pola rawatannya. Yang tadi untuk masalah mandi tetap, untuk jemurnya tetap, tetapi tetap akhirnya kita berikan extra fooding. Nah, ini kita mulai berikan extra fooding kepada burung kacer kita. Kemudian selain daripada diberikan extra fooding pada hari ketiga dan keempat ini kita mulai perdengarkan suara-suara ya, utamanya suara-suara masteran atau mungkin suara-suara kacer yang gacor, tapi pelan saja. Jadi kita lihat reaksinya. Oh, burung itu sudah kita mulai kita berikan EF, reaksinya seperti apa kan itu kita bisa amati. Kalau dia mendengarkan diam dan mau sweet ataupun mau apa ya,
mau ngriwi, itu berarti perkembangannya positif. Perawatan yang kita berikan ini akan berefek. Tetapi kalau misalkan itu malah seperti burung yang ketakutan, maka kita kembalikan dulu lagi ke proses yang pertama tadi. Ya memang agak lama, tapi ya memang harus bersabar. Nah, untuk hari ke-5 sampai ke-6 ini eh, burung itu kita ajak interaksi dan kemudian kita mulai kerodong di siang hari. Siang pun kita kerodong. Kalau tadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih di siang hari kita ablak, itu kita latih untuk di kerodong. Tujuannya apa? Tujuannya untuk burung itu fokus. Nah, kalau di hari ke-3 dan 4 tadi misalkan burung sudah ada sudah menunjukkan tanda-tanda yang positif. Nah, ini nanti ketika dikerodong dia akan lebih fokus. Ketika mendengarkan suara itu kemungkinan besar akan berani untuk ngeplong. Nah, selain daripada dikerodong, itu kita juga berlatih interaksinya. Nah, jadi burung itu kita latih interaksi seperti ini. Misalkan kalau kita burung yang ini misalkan perawatan pada hari ke tadi ya, hari ke-5 dan 6 tadi. Jadi rawatannya tetap seperti biasa, kita rawat, kita keluarkan, kita mandikan, kita jemur, kemudian kita ajak interaksi dulu. Misalkan seperti ini kita dekati tangan lah. Jadi burung itu biar mengenal, oh orang itu kalau di dekatnya seperti apa, dia tidak menyakiti, tidak megangan, tapi seperti ini dia seperti ini sudah biasa. Karena ini ya tidak cecel ya, tidak cecel, paruhnya tidak dikeluarkan ke jeruji. Nah, ini sudah kita ajak interaksi, kemudian kita gantung dekat keramaian. Nah, ini kita gantung misalkan di atas ini dekat lalu layangnya orang, kemudian di siang hari setelah tengah hari itu kita kerodong. Pembiasaan kita kerodong di siang hari tadi. Kemudian sore kita rawat sambil kita kasih IF, itu bisa kita pancing lagi. Bagaimana reaksinya. Jadi setiap 2 hari itu kita lakukan evaluasi. Oh, seperti apa perkembangannya, positif atau negatif. Kemudian pada hari ke-7 itu kita bisa langsung kita rawat seperti biasa. Kita beri ada kita keluarkan, kita mandikan, kita jemur, kita kasih EF, kemudian kita berikan pemasteran. Penempatannya itu di tempat yang ramai. Tadi kalau di hari-hari sebelumnya pemasterannya itu ketika burung santai, ketika tempatnya itu tidak begitu ramai kita masteri. Tapi kalau di hari ke-7 ini kita masteri di tempat yang ramai, lalu lalang orang kita masteri, kita lihat reaksinya kawan-kawan. Kita lihat reaksinya kalau proses ini berjalan dengan lancar, di keramaian pun burung itu tidak gelabakan lagi. Ya minimal dia akan diam, maksudnya diam itu bukan diam ketakutan ya, dia akan santai, mulai ngeriwi, lama-kelamaan mau ngeplong. Nah, ini semua proses ini sebenarnya tergantung dari kejelian kita. Kalau kita jeli melihat, oh burung ini ternyata nyaman dengan rawatan yang kita berikan, ya kita lanjutkan. Ketika burung nyaman, walaupun di keramaian, walaupun awalnya giras, mudah hutan, ataupun mungkin tua hutan ya. Mudah hutan itu masih muda di hutan. Tapi kalau tua hutan kan sudah tua, tapi masih di hutan, ditangkap masukkan sangkar. Itu kalau sudah nyaman dengan sangkarnya, itu juga burung itu akan mau bunyi. Nah, selanjutnya setelah hari ke-7 dia mau bunyi di keramaian, itu setelah itu prosesnya adalah kita pindah-pindah tempat cantolannya atau tempat-tempat kita naruh burung. Ya, syaratnya dia sudah harus bunyi. Kalau sudah bunyi, kita gonta-ganti misalkan di sini, kemudian di belakang, samping rumah itu agar apa? Agar burung itu terbiasa bunyi dimanapun tempatnya. Nah, itu kalau sudah mau bunyi taruh dimanapun dia mau bunyi, burung itu mau bunyi, ini burung sudah memiliki kenyamanan dan juga
mental. Nah, tapi kalau belum punya ya dia akan takutan. Nah, ini sudah saya contohkan di sini, ini mangap ya, ini mangap. Ya, ini saya katakan ini sudah mapan ya, walaupun dia tidak bisa dielus dengan tangan. Karena apa? Ketika disandorkan ada orang lewat dia santai. Nah, itu tadi kawan-kawan sedikit pembahasan saya tentang eh, menjinakkan kacer giras menjadi gacor dalam 7 hari. Nah, kalaupun dalam rawatan 7 hari itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin dengan yang saya sampaikan, berarti butuh rawatan yang lain karena tentunya setiap kacer itu memiliki karakter yang berbeda. Tetapi kacer-kacer saya itu sudah ada perubahan ketika saya rawat dengan model seperti ini. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah bergabung dengan video saya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya.